Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini saya mau buat budget plan untuk bulan April 2022. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, biasanya saya buat budget plan itu di akhir bulan sebelumnya ya teman-teman, tapi ini baru sempet, akhirnya saya baru posting di awal bulan April ini. Gimana nih teman-teman, udah buat budget plan juga belum untuk bulan April 2022 ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan konsisten ya teman-teman. Nah, tema untuk baca jurnal di bulan April 2022 ini karena kebetulan waktunya mepet ya teman-teman, jadi saya nggak sempat untuk desain gambar. Jadi saya menggunakan scrapbooking ya teman-teman untuk desain cover bulan April 2022 ini. Nah teman-teman, nggak terasa nih besok kita udah menyambut bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Mudah-mudahan di tahun ini kita udah diperbolehkan mudik ya teman-teman, karena buat kami seperti saya dan keluarga yaitu perantau ya teman-teman, terasa banget nih kalau misalkan kita tuh nggak bisa pulang kampung. Apalagi udah dari tahun 2019 nih teman-teman, saya nggak pulang kampung selama lebaran. Ya, meskipun pandemiknya ini baru mulai atau baru masuk ke Indonesia itu di kisaran bulan Maret 2022 ya teman-teman, tapi kami ternyata baru bisa berani mengunjungi ke rumah orang tua kami itu sekitar bulan Oktober 2021 nih teman-teman. Sedangkan di lebaran tahun 2019 kemarin saya ada trip ke UK nih teman-teman, jadi ya memang belum bisa mengunjungi keluarga dan juga mertua. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya teman-teman, jadi biar kita bisa kumpul-kumpul lagi bareng keluarga, bareng teman, tanpa ada rasa takut nih teman-teman kita tuh membawa virus ke sanak keluarga. Saya sih sangat optimis ya teman-teman dari status COVID-19 ini pandemik menjadi endemi, karena berdasarkan dari apa yang saya rasakan sebagai mantan penyintas nih teman-teman dari COVID-19 untuk angkatan Omikron, menurut saya sih gejalanya sih memang sudah seperti flu biasa aja ya teman-teman. Ya mudah-mudahan aja memang akhirnya ini COVID-19 ini bisa dianggap sebagai flu biasa. Nah teman-teman, gimana nih untuk persiapan bulan Ramadan dan juga untuk lebarannya nih? Mudah-mudahan budget yang kita buat gak over budget nih ya teman-teman, apalagi yang namanya mau lebaran nih. Biasanya kan banyak pengeluaran nih. Nah, hati-hati ya teman-teman, tetap dibudgetkan ya. Meskipun ya teman-teman, ya namanya momen lebaran itu satu kali dalam setahun, maunya ya nggak seperti biasanya, tapi ya nggak gitu juga ya teman-teman, tetap kita harus budgetkan. Nah teman-teman, saya mau sharing nih bagaimana cara saya mengatur budget dan juga pengeluaran untuk momen lebaran. Nah, saya tuh paling suka ya teman-teman diskusi bareng sama suami mengenai keuangan, apalagi kalau udah awal tahun nih teman-teman. Biasanya nih kita bicarakan mengenai pendapatan kita dalam setahun tuh berapa sih kira-kira, jadi kita bisa tahu pendapatan tersebut itu bisa kita masukkan ke pos-pos mana aja. Biasanya saya selaku sebagai manajer keuangan nih teman-teman di rumah tangga, saya buat plan-plannya nih teman-teman, kira-kira uangnya ini dimasukkan ke pos-pos mana aja, lalu saya ajukan ke Pak suami. Setelah itu kita diskusi baiknya seperti apa. Tapi sih biasanya suami nih iya aja ya teman-teman. Jadi tim yang ya udahlah serahin aja semuanya ke saya. Nah memang ya teman-teman, dari pendapatan kita per tahun ini memang cukup banyak masuk ke pos dana pendidikan anak saya. Jadi biasanya saya masukkan ke dana pendidikan untuk SMP, SMA hingga kuliah ya teman-teman. Caranya untuk dana pendidikan anak saya jenjang SMP itu saya masukkan ke reksadana pendapatan tetap dengan cara menabung rutin setiap bulan ya teman-teman. Lalu yang kedua saya masukkan juga ke SBR, yaitu saving bond retail. Begitu juga untuk dana pendidikan anak saya jenjang SMA, itu saya masukkan ke reksadana pendapatan tetap. Di situ saya mengambil ORI atau obligasi retail Indonesia ya teman-teman. Nah ini full pemerintah, ORI-nya pemerintah. Sedangkan untuk jenjang pendidikan anak saya kuliah itu saya masukkan ke dalam instrumen investasi saham. Nah, di sini saya langsung masukkan lamsam ya teman-teman, atau langsung dalam jumlah banyak. Jadi kalau saya langsung masukkan lamsam itu kan lumayan ya teman-teman, setiap tahunnya itu saya dapat dividen. Selama saham yang saya beli ini perusahaannya ya memang bagus ya teman-teman, dan tiap tahunnya itu bertumbuh. Sedangkan untuk pendapatan THR di tahun ini alokasinya tidak biasa nih teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya.
Insya Allah kami gunakan untuk alokasi pendaftaran haji ya teman-teman. Jadi memang insya Allah di tahun ini kami akan mendaftar haji, saya dan juga suami saya. Lalu budget untuk lebaran uangnya dari mana? Nah jadi setiap bulan itu kebetulan di kantor suami saya itu ada program menabung ya teman-teman, dari organisasi yang ada di kantor suami saya itu. Jadi setiap bulannya ini dari rekening suami saya ini didebet langsung masuk ke rekening tabungan ya teman-teman. Memang rekening tabungannya ini diperuntukkan untuk teman-teman karyawan atau karyawati untuk tabungan lebaran nih. Jadi tabungan ini durasinya kurang lebih 11 bulan ya teman-teman. Jadi sebelum lebaran nih, kayak nanti nih di akhir bulan April ini kita akan tarik tabungannya. Lalu dibagikan nih ke teman-teman karyawan atau karyawati yang sudah menabung. Kebetulan suami saya didebet setiap bulannya itu sekitar Rp500.000. Jadi kalau Rp500.000 ini dikali 11 bulan, lumayan nih teman-teman, tabungan yang kita dapat setiap kali sebelum mau lebaran ini sekitar Rp5,5 juta. Nah dari Rp5,5 juta ini biasanya sih saya alokasikan untuk THR, bibi ya, atau asisten rumah tangga kami. Lalu untuk sedekah, zakat, dan juga biasanya tukar uang nih teman-teman ya, meskipun dari 2 tahun lalu nih kita nggak pulang kampung ya teman-teman, nggak bisa ketemu keluarga, tapi tetap untuk tradisi tukar uang itu biasanya sih saya selalu pakai ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa untuk nuker receh aja sih. Makanya buat teman-teman yang nanya nih, kenapa sih uang saya bagus-bagus, mulus-mulus? Nah yaitu karena masih ada sisa-sisa nih teman-teman dari tukar uang receh tahun lalu. Sedangkan untuk pengeluaran kita nantinya nih pada saat kita lebaran bertemu dengan keluarga, nah ini khusus untuk tahun ini akan kita ambil itu dari dana liburan ya teman-teman. Kita ambil sedikit dari dana liburan dan juga sisa dari tabungan lebaran kami ini ya, sekitar 5,5 juta ini kan masih ada sisanya nih teman-teman. Nah ini kita pakai untuk libur lebaran nanti. Sebelum akhirnya kita ketemu angka atau budget nih, kira-kira berapa sih yang akan kita habiskan untuk libur lebaran ini, saya dan Pak suami juga sudah membuat plan ya teman-teman, budget plan, kira-kira pengeluaran apa saja nih yang akan kita butuhkan pada saat kita nanti libur lebaran. Oke, saya sudah selesai untuk buat budget plan di bulan April 2022 ini. Nah, sekarang waktunya cash stuffing. Yang pertama, untuk monthly budget ini kategorinya masih sama ya teman-teman dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk token listrik saya punya budget sebesar Rp1 juta. Selanjutnya untuk SPP sekolah anak saya yaitu Rp656.500. SPP les anak saya, les sempoa yaitu Rp456.500. Lalu ada DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan sebesar Rp352.000, arisan kanwil Rp150.000, gaji bulanan ART Rp700.000. Lalu ada subscription sebesar Rp200.000 dan biaya admin rekening sebesar Rp23.000. Jadi total untuk monthly budget saya di bulan April 2022 ini sebesar Rp3.538.000. Untuk monthly budget ini semua pengeluarannya itu menggunakan mobile banking ya teman-teman, kecuali untuk gaji bulanan ART yaitu sebesar Rp700.000. Nah ini saya langsung masukkan ya teman-teman, sekalian masukkan untuk gaji bulanan ART dan juga gaji harian ART. Nah untuk gaji harian ART sebesar Rp310.000, jadi Rp700.000 ditambah Rp310.000, budgetnya totalnya yaitu Rp1.010.000. Selanjutnya di weekly budget saya punya kategori groceries. Nah di sini saya punya budget Rp1.500.000. Mudah-mudahan di budget groceries bulan ini nggak over budget ya teman-teman, karena kan ini mau puasa nih. Biasanya kalau mau puasa ini beli sesuatu yang nggak biasa dibeli nih teman-teman, seperti sirup atau nata de coco atau makanan-makanan lainnya. Untuk belanja sayur sepertinya saya nggak beli di tukang sayur ya teman-teman, jadi kayaknya saya gabungkan aja dengan groceries, nanti beli sayurnya bareng dengan groceries. Untuk kategori selanjutnya yaitu belanja mingguan. Nah di sini saya punya budget masih sama ya teman-teman, Rp500.000. Nah untuk belanja mingguan kali ini di bulan ini saya sepertinya akan digabungkan dengan groceries seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya teman-teman. Jadi kalau seandainya misalnya groceries ini sampai over budget ya saya tinggal ambil dari belanja mingguan, karena itu kan digabung ya teman-teman, jadi tarik-tarikan gitu dananya. Untuk kategori selanjutnya yaitu laundry. Nah di sini budgetnya masih sama ya teman-teman, sebesar Rp140.000. Meskipun budget laundry ini nggak pernah kepake ya teman-teman, jarang kepake karena biasanya ujung-ujungnya suami saya yang bayar. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini saya budgetkan, tetap saya budgetkan saja.
Untuk kategori selanjutnya yaitu Aqua Galon. Nah, di sini budgetnya masih sama ya teman-teman, sebesar Rp225.000. Oh ya, untuk pengeluaran zakat, infak, sedekah dan juga tabungan tiap bulannya itu tidak saya share ya teman-teman di sini karena sifatnya pribadi. Oke, selesai sudah untuk cash stuffing, monthly dan juga weekly budget saya di bulan April 2022 ini. Nah, sekarang saya mau cash stuffing untuk sinking fund saya di bulan April 2022 ini. Untuk kategori pertama yaitu emergency fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp100.000. Total budget untuk emergency fund saat ini saya punya sebesar Rp944.000. Nah, ini emergency fund untuk pribadi saya teman-teman, bukan untuk emergency fund keluarga. Karena untuk emergency fund keluarga sudah kami sisihkan sendiri ya teman-teman. Untuk kategori selanjutnya yaitu health fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp100.000. Total budget dari health fund saat ini saya punya sebesar Rp214.300. Untuk kategori selanjutnya yaitu self care fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp700.000. Total budget yang saya punya saat ini yaitu Rp700.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu gift fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp300.000. Total balance yang saya punya untuk gift fund yaitu Rp1.253.600. Untuk sinking fund kategori gift fund ini saya peruntukkan untuk hadiah suami saya teman-teman, nanti baru diambil di akhir tahun. Untuk kategori selanjutnya yaitu holiday fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp100.000. Total budget dari holiday fund saat ini saya punya sebesar Rp1.035.000. Saya pikir untuk kategori holiday fund ini bulan lalu, bulan Maret ini akan terpakai nih teman-teman, karena kebetulan kan saya juga perpanjang paspor. Nah, tapi ternyata nggak jadi nih teman-teman karena dibayarin sama pak suami. Untuk kategori selanjutnya yaitu Corsa Kanwil. Nah, di sini budget saya masih sama ya teman-teman, Rp200.000. Nah, total budget untuk Corsa Kanwil di bulan April 2022 ini saya punya sebesar Rp600.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu school fund. Nah, di sini saya punya budget masih sama yaitu Rp200.000. Total budget untuk school fund di bulan April 2022 ini saya punya sebesar Rp846.500. Untuk kategori selanjutnya yaitu online groceries. Nah, di sini saya punya budget sama seperti bulan sebelumnya yaitu Rp100.000. Untuk budget di online groceries bulan April ini totalnya yaitu Rp108.000. Kategori selanjutnya yaitu miscellaneous. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp50.000. Total balance dari miscellaneous saat ini yaitu Rp113.500. Untuk kategori yang terakhir yaitu entertain fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp50.000. Nah, karena bulan lalu di bulan Maret itu saya ada pemakaian minus nih teman-teman, Rp181.500. Sedangkan budget di bulan Maret itu cuma ada Rp142.500. Jadi ada minus Rp39.000. Nah, karena di bulan April ini masuk Rp50.000, jadi saya tarik kekurangannya ya teman-teman, sehingga balance untuk bulan April ini menjadi Rp11.000. Nah, ini karena nggak ada recehan ya teman-teman, saya tukar dulu nih jadi 50 ribuan dua. Oh ya, saya juga mau kasih pengumuman nih untuk pemenang giveaway dari video saya sebelumnya. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam video giveaway saya. Nah, baik teman-teman yang sudah drop komen di DM IG maupun juga di video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, berikut adalah dua pemenangnya. Selamat kepada para pemenang dan jangan lupa untuk para pemenang ini tolong DM IG saya ya, karena nanti akan saya transfer uang sebesar Rp100.000 kepada masing-masing pemenang.
Oke, selesai sudah untuk budget plan dan juga cash stuffing saya di bulan April 2022. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tidak ada maksud untuk ria, pamer, atau apapun itu di video ini ya teman-teman. Saya murni hanya untuk sharing ke teman-teman bagaimana cara saya mengatur keuangan. Please klik like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.